Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Nok Gosia, merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan menjelaskan materi peran sosial perempuan, ranah domestik dan publik pada mata kuliah Tafsir Tematik 6, Kedudukan dan Peran Perempuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa sangat penting bagaimana kita memahami peran-peran sosial perempuan pada ranah domestik dan publik. Dan pada mata kuliah kali ini saya kira sangat tepat ya, bagaimana nanti akan diberikan pandangan-pandangan Al-Quran terkait bagaimana kedudukan dan peran perempuan yang seharusnya kita teliti, kita kaji lebih dalam, kemudian dengan dalil-dalil yang konkret. Kita bisa melihat pada hari ini perempuan banyak sekali kayak semacam perbedaan pendapat ya, multi perspektif bagaimana pandangan bahwa perempuan cukup di ranah domestik saja. Kemudian perempuan juga banyak sekali batasan untuk sampai ke ranah publik. Maka nanti kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan itu bisa terselesaikan melalui tafsir tematik 6 ini. Jika ada pertanyaan retoris, jika surga disebutkan berada di bawah telapak kaki ibu, mengapa masih ada anggapan bahwa perempuan tidak boleh menginjakkan kakinya di ruang publik? Sedangkan perempuan adalah manusia yang utuh, sama dengan laki-laki, menjadi khalifatul fil ardi, kemudian menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, manusia yang utuh, tapi kenapa hanya karena dia perempuan, gerak dan ekspresinya dibatasi untuk sampai kepada ruang publik. Kemudian berikutnya yaitu kita akan mengikuti capaian pembelajaran. Nanti di yang pertama kita akan menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang peran sosial perempuan secara kontekstual dan tematisnya. Nanti ketika di lapangan kita menemukan ragam, kemudian kisah-kisah yang dialami oleh perempuan, tentu banyak dan kita menemukan juga kisah-kisah perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Yang kedua yaitu membedakan ranah domestik dan publik serta menemukan titik integrasi keduanya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi peran sosial perempuan di era modern. Dan yang keempat nanti kita akan merumuskan strategi keseimbangannya. Bagaimana juga bisa bergerak di dunia sosial, kemudian juga tanpa menghapus dan menghilangkan domestiknya yang memang itu juga menjadi bagian dan peran yang sangat penting dilakukan oleh perempuan yang berada di dalam internal keluarga. Kemudian selanjutnya yaitu peta konsep materi kita, yaitu kerangka dasar Al-Quran, prinsip adil dan kesetaraan kemanusiaan. Ini juga nanti kita akan kaji bagaimana Al-Quran memandang inti dari perempuan itu bukan karena perempuannya, tapi justru memandang karena manusia. Kemudian yang kedua yaitu 3 pilar peran sosial perempuan. Yang pertama bekerja, berkarir, kemudian juga punya hak pendidikan yaitu menuntut ilmu, dan yang ketiga yaitu partisipasi sosial. Nah ini juga tidak kalah penting dengan kerangka dasar yang tadi sudah disebutkan. Yang ketiga yaitu analisis kontemporer, relevansi dan tantangan di era modern. Kemudian nanti kita akan menemukan refleksi dan diskusi ya, bagaimana nanti kita akan menemukan studi kasus yang kita temukan kasus-kasus perempuan khususnya, dan nanti kita akan juga mengkombinasi dengan kasus-kasus kemanusiaan pada umumnya. Yang kelima yaitu kesimpulan dan pesan pembekalan. Baiklah, pendahuluan pada kali ini yaitu kerangka dasar Al-Qur'annya. Terlebih dahulu saya akan menyebutkan bahwa prinsip dasar relasi gender dalam Al-Qur'an itu adalah kesatuan asal usul.
Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Bahwa manusia itu diciptakan dari diri yang satu. Tetapi diri yang satu ini juga multi perspektif. Tidak dikatakan hanya satu perempuan berasal dari laki-laki, tetapi juga banyak tafsir-tafsir yang lain. Bahkan kalau kita lihat dari makna yang disampaikan pada ayat Al-Quran ini, yaitu ada terusannya ketika khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahum kana 'alaikum raqibah. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, karena tercipta dari yang satu itu nanti akan diberikan pasangan lagi, yaitu terdiri dari rijalan wanisa, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian juga di situ nanti ada arham. Arham di situ adalah memelihara kekeluargaan, yang dimana siapapun, jenis kelamin apapun, tujuan Allah adalah satu, untuk mencapai kemaslahatan kemanusiaan. Kemudian kesetaraan spiritual dan imbalan, ini juga menjadi sebuah kerangka dasar Al-Quran. Di surah Al-Imran 195, Allah telah memperkenankan permohonannya dengan meminta, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu. Dan di sini juga disebutkan baik laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang disebut, tapi dua-duanya disebut, min dzakarin au unsa. Maka siapapun yang berbuat baik, baik laki-laki dan perempuan, itu Allah tidak akan membeda-bedakannya dan diberikan imbalan yang sama, imbalan kebaikan yang sama, dan tentu tujuan Allah adalah untuk kemaslahatan. Kemudian yang ketiga yaitu kesetaraan dalam meraih kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik bukan hanya menjadi cita-cita para laki-laki, tetapi kehidupan yang baik juga menjadi cita-cita seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kemudian di dalam surah ini juga dijelaskan di surah An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, di sini tidak disebutkan wa huwa mu'minun aw mu'minatun, yang disebutkan hanya mu'minun. Apakah mukminun hanya ditunjukkan kepada laki-laki? Tentu tidak. Tetapi mukminun juga sudah mencakup keduanya. Karena yang di awal sudah disebutkan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi semua mendapatkan imbalan kebaikan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Gagasan utamanya adalah Al-Quran tidak hanya mengizinkan perempuan bekerja, tetapi juga menampilkan contoh nyata perempuan yang aktif secara ekonomi. Kemudian kerja adalah bagian dari ibadah dan realisasi tanggung jawab sebagai khalifah. Banyak perempuan yang sudah selesai dengan ekonominya, tetapi tetap milih bekerja, tetapi tujuannya tidak mencari ekonomi, tetapi tujuannya adalah implementasi kebermanfaatan ilmu, kemudian juga realisasi tanggung jawab sebagai khalifah, dan juga tentu niat hakikinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya perempuan yang bekerja berkarir itu tujuannya untuk ekonomi, tapi tentu juga ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Ayat kuncinya adalah yang pertama di surah An-Nisa, walin nisa'i nasibun mimmaktasabna lirrijali nasibun mimmaktasabu. Dan ini beda, Allah menyebutkannya dua. Yang pertama walin nisa'i, yang kedua lirrijali. Padahal di akhir sama. Kalau walin nisa'i nasibun mimmaktasabna,
Tapi untuk lirijal mimak tasabu. Tapi semua itu berdasarkan kadar usahanya masing-masing, baik laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan juga memang punya tujuan, nilai ibadahnya dianggap dan dihitung sama oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang dilihat Allah adalah manusia tetapi bukan jenis kelaminnya. Kisah dua putri Nabi Syuaib. Nah, ini aktivitas dua perempuan mengembala domba, kemudian ini kan pekerjaan di ruang publik ya pada saat itu. Kemudian apakah dua perempuan ini tidak berinteraksi dengan siapapun, fokus untuk mengembala domba? Oh, ternyata tidak. Pada saat itu mereka berinteraksi dengan Nabi Musa yang bukan mahram. Nah, ini dua putrinya Nabi Syuaib ini berinteraksi dengan Nabi Musa yang bukan mahram untuk meminta bantuan, dan ayah mereka Nabi Syuaib itu mempekerjakan Nabi Musa pada saat itu. Dan ternyata sudah ada tuh interaksi laki-laki dan perempuan. Sudah tidak lagi ada gap karena kamu perempuan, kamu bekerja khusus perempuan saja. Kamu tidak boleh berbicara dengan laki-laki. Ya tidak juga. Yang penting tidak melanggar syariat agama Islam. Kalau tujuannya saling membantu, saling memberikan kebaikan dan tentu positif ya. Kemudian tafsir kontekstual, kisah ini menunjukkan bahwa legitimasi bagi perempuan untuk bekerja di sektor publik gitu. Cuman mungkin kalau dulu kan berbeda. Sektor publiknya itu ya mengembala kambing, tapi kalau kita lihat sektor publik pada hari ini ya tentu berbeda. Kalau hari ini kan sudah ada perkantoran, sudah ada sekolah-sekolah yang isinya guru-guru perempuan, bukan hanya laki-laki gitu ya. Kemudian pabrik-pabrik dan lain-lain gitu. Yang dinamakan itu adalah sektor publik gitu. Tetapi kalau zaman dulu ya sektor publiknya ketika ada yang mengembala domba keluar dari rumah itu juga sudah menjadi bagian sektor publik. Kemudian dari kepemimpinannya kita bisa lihat dari kisah Ratu Balkis. Ini juga sebagai peran utama, peran penting yang bisa kita kantongin bahwa perempuan itu tidak dikungkung seperti cerita-ceritanya yang memang terlegitimate bahwa perempuan tidak punya ruang dalam berkreasi. Tapi nyatanya pada saat itu Ratu Balkis diangkat di singgasana yang paling besar, singgasana yang paling tinggi itu menjadi seorang pimpinan politik pada saat itu gitu. Artinya dulu ternyata sudah mulai terbuka transformasi, dinamisasi tentang bagaimana pandangan sosial terhadap perempuan gitu. Kemudian kewajiban menuntut ilmu ini bersifat universal tanpa diskriminasi gender. Al-Quran memberikan sinyalemen kuat tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan ya. Kita bisa lihat di slide ini di surah Al-Alaq, kemudian di surah Toha, bahwa ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya laki-laki yang berhak disebut dan melakukan ini, tetapi juga perempuan juga berhak, karena yang diseru di sini adalah manusianya, bukan dari jenis kelaminnya. Kemudian kita juga bisa lihat studi kasus dari kisah Ummu Musa, kemudian dari teladan sejarah Aisyah juga ya, seorang periwayat hadis utama, perempuan. Kemudian kalau kita Ummu Musa itu adalah inspirasi ilahiyah, Allah mengilhami seorang ibu untuk menyusun strategi penyelamatan bayi Musa. Nah, Ummu Musa di sini kan Maryam ya, yang hamil tidak ada suaminya, itu juga bagian bagaimana perempuan betul-betul mentalnya dihabisi gitu pada saat itu, karena tentu banyaklah pandangan masyarakat memandang bagaimana kok bisa hamil tidak ada pasangannya dan lain-lainnya. Nah, ini juga kisah-kisah yang dialami oleh para perempuan pada saat itu. Tetapi kita sudah melihat tadi masalah-masalah dan studi kasus yang dialami oleh perempuan. Kali ini kita melihat partisipasi sosial perempuannya. Pertama yaitu sumpah setia. Sumpah setia pada saat itu bukan hanya laki-laki yang dipanggil, tetapi juga perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat. Jadi semuanya dipanggil. Kemudian peran dan amar ma'ruf nahi mungkar.
kisah ibunda Nabi Musa juga ya, Siti Maryam, dipilih dan disucikan oleh Allah. Ia adalah simbol ketakwaan, kesabaran, dan kekuatan spiritual. Kemudian juga perempuan bekerja berkarir, contohnya ada di LSM, di relawan bencana, anggota parlemen, menteri, duta besar, dan lain-lain. Kemudian advokat, hakim, aktivis HAM ya, dan lain-lain, itu juga bisa menjadi contoh. Kemudian kita langsung ke ini ya, sudah semua. Dan pesan pembekalannya adalah Al-Quran tidak pernah membatasi langkah perempuan di luar rumah. Yang membatasi adalah tafsir budaya yang kadang sempit. Maka mari kita bangun tafsir yang memanusiakan, bukan yang mengungkung. Inspirasi dari semangat keadilan dan kemaslahatan dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.